dan ternyata sikap atau timbal balik orang yang tertolong itu tidak seperti yang kita harapkan, otomatis timbul rasa kecewa. Dan seringkali pada ini kita ucapkan habis manis setahap dibuang. Artinya ketika lagi dibutuhkan kita akan baik-baik sama orang. Ketika kita lagi perlu sesuatu, kita akan memperlakukan seseorang itu sebaik mungkin. Ketika kita lagi butuh, kita sementara bergumul dengan sebuah keadaan, kita akan menjadikan seseorang itu sebagai pribadi yang betul-betul kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi setelah semua yang kita butuhkan itu sudah ada, sikap yang sering kali kita tunjukkan adalah sikap tidak mau menghargai orang yang terlebih dahulu memberikan jasa atau kebaikan dalam kehidupan. Firman Tuhan malam hari ini secara khusus memang mengajarkan tentang sikap anak terhadap orang tua. Sebuah keadaan yang dialami keluarga. Kalau kita lihat konteksnya di ayat 14 sampai ayat yang ke-21, konteks keluarga, dalam kehidupan keluarga ada suami atau ayah, ada istri atau ibu, dan juga ada anak. Apa yang dialami oleh keluarga ini merupakan sebuah tindakan yang sering kali ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sebuah keadaan yang sering kali dilakukan bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan mereka, lebih khusus dalam kehidupan berkeluarga. Pasal ini merupakan bagian dari hal-hal yang dilakukan bangsa Israel yang tidak bisa ditangani, atau sebuah keadaan yang harus diselesaikan dengan cara yang serius. Dan salah satunya adalah ketika seorang anak menunjukkan sikap tidak takut kepada orang tua, menunjukkan sikap tidak menghargai orang tua, menunjukkan satu sikap bahwa seolah-olah orang tuanya itu dia jadikan sebagai budak, dia jadikan sebagai pembantu di rumahnya, dan dia memperlakukan orang tuanya semaunya dia. Ini salah satu sikap atau salah satu tindakan yang dibenci oleh Allah, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga ketika dalam kehidupan keluarga di ayat yang 18 itu menunjukkan bahwa hukuman itu harus dijatuhkan setelah ada penolakan secara terus-menerus yang ditunjukkan oleh seorang anak. Setelah ada niat baik dari orang tua, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang tua untuk merubah pola pikir anak itu. Tetapi ketika hal itu dilakukan dan tidak dihargai, maka jalan yang harus ditempuh oleh orang tua adalah membawa anak itu kepada tua pun, menjelaskan segala sesuatu yang dia lakukan, menyatakan apa yang menjadi tingkah lakunya, sikapnya selama dia di rumah. Tingkah laku anak itu jelas di ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada tua-tua kota di pintu gerbang tempat kediaman, dan harus berkata kepada tua-tua kota, anak kami ini begini. Membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan juga sebuah perasaan yang diungkapkan oleh orang tua yang dilakukan oleh seorang anak, dan respon yang harus dilakukan oleh tua-tua. Mereka tidak langsung melempari anak itu dengan batu. Hukuman bangsa Israel pada waktu itu adalah ketika seseorang mengajukan perkara terhadap tua-tua
Mereka harus meneliti perkara yang sedang mereka alami. Mereka harus cari tahu apa betul. Jangan sampai orang tua hanya sekedar mengadu. Jangan sampai orang tua hanya sekedar karena dia benci anaknya, dia melaporkan hal-hal yang tidak baik. Penatua atau protokol akan mengambil satu sikap di mana mereka akan meneliti perkara itu, dan ketika perkara itu didapati atau benar, maka hukuman dilempari dengan batu sampai mati akan dilakukan. Dan orang tua dari anak yang akan dilempari batu, dia tidak boleh melempari anaknya dengan batu. Hukum Musa yang diberikan kepada bangsa Israel, sebuah keadaan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel fokus dalam sebuah keluarga, hal-hal semacam ini tidak dapat dihindari. Tentu hal ini terjadi karena pada umumnya yang sering kali kita dengar adalah sikap seluruh umat Israel. Kalau sudah bilang bangsa Israel, tegak tengkuk semua bangsa Israel. Kalau bilang bangsa Israel melawan, semua bangsa Israel termasuk, tanpa terkecuali. Tetapi malam hari ini saya khusus berbicara tentang karakter anak terhadap orang tua yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Anak yang sama sekali tidak menghargai orang tua, habis manis cepat dibuang. Setelah dia menikmati air susu ibunya, menikmati kebaikan orang tuanya, menikmati peliharaan orang tua dari sejak dia dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Tapi kenapa setelah orang anak itu dewasa, dia bertindak seolah-olah dia tidak memiliki orang tua? Saya pikir ini yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang. Kita tidak dapat memikiri akan hal ini. Atau siapa di sini tidak pernah bertengkar dengan ibu di rumah? Coba kata. Siapa itu? Jujur. Siapa yang tidak pernah bertengkar dengan ibu orang tua? Atau siapa yang tidak pernah ucapkan kata kasar sama orang tua? Ada? Siapa di sini tidak pernah maki dengan orang tua? Atau ada pernah maki orang tua di sini? Itu begitu prosesnya suruh. Atau siapa pernah maki orang tua di sini? Angkat tangan. Saya sendiri pernah maki sendiri bapak. Saya maki. Omong kasar dengan orang tua, saya pernah omong kasar. Bahkan saya bisa berencana saya bunuh seperti bapak ketika saya besar. Karena perlakuan terhadap saya itu sangat tinggi. Dan teman mungkin karena saya sudah garis begini, saya jauh menjauh saya kenal. Tapi ketika saya SMP, SMA, jadi sebelum menjadi itu mungkin ada berbeda. Biarkan itu akar jauh jauhi, biarkan ini dapat yang panjang. Dari halus baru dijemur. Setelah dijemur sudah dia lentur, pukul. Setelah itu pukul dia coba pukul di kayu. Setelah dia tahu. Dan kita bisa bayangkan ketika pukul tali ini bertanya, siapa berani lari dia jatuh. Dan saya rasa itu keras. Dilakukan itu karena apa? Saya punya sikap juga tidak baik. Itu ketika saya SD. Nah, sama dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang sering kali kita tunjukkan terhadap orang tua? Kalau bilang menghargai, saya pikir kita menghargai orang tua. Menghormati dia, kita menghormati orang tua. Apakah penghormatan kita itu kita tunjukkan lewat sikap kita? Bahkan ada yang ketika kita sesuatu terhadap kepada orang tua,
dan orang tua tidak kasih apa yang dia lakukan, emosi bodoh. Oh, mau bilang dasar orang tua kita bisa tidak kasih apa yang saya butuh. Ketika kita butuh sesuatu, kita selalu minta dengan cara yang tidak baik. Bukan kasar ya, tidak. Cara yang tidak baik, kita tipu orang tua. Uang sekolah, saya uang sekolah masih 500. Padahal tinggal berapa? Tinggal 200, 300. Minta di orang tua 500, kasih 500. Baik tidak ya? Tidak baik. Karena kita seringkali berpikir seperti ini, berbuat baik untuk tujuan ini, menolong orang lain dengan cara yang tidak baik, seringkali kita anggap itu benar. Berbohong dengan kebaikan kita anggap itu benar. Itu seringkali, padahal itu salah. Tidak ada berbohong dengan kebaikan itu benar, tidak pernah. Kalau sudah berbohong, dia berbohong. Jangan lihat hasilnya, lihat yang kita lakukan. Kalau sudah berbohong dengan sesuatu, apakah itu baik? Tidak. Meskipun tujuannya baik. Pertanyaan, apa pernah teman-teman dengar atau mungkin merasakan orang tua itu tidak lapor di polisi karena ada benar? Kalau benar itu sudah keterlaluan. Atau di sini teman-teman kita yang ada malam ini, siapa yang pernah masuk di kantor polisi karena laporan pada orang? Ada? Ada di sini? Tidak ada. Dan ketika dia lahir, untuk teman-teman, ketika kita lahir, ada dia yang urus diri sendiri dari dia sudah lahir sampai sekarang. Ada yang urus diri sendiri? Tidak ada. Masih butuh orang tua. Tapi kenapa sikap kita kepada orang tua itu seolah-olah kita lebih baik dari mereka? Suka tipu orang tua lah, marah orang tua, maki orang tua, perlakukan orang tua seenaknya saja. Teman-teman, kalau kita kembali dalam perjanjian lama, kita akan menjadi orang yang mati karena dilempar riba. Untuk sekarang sudah masuk dalam zaman anugerah Allah. Segala sesuatu didasari dengan kasih. Coba kalau kita kembali ke perjanjian lama, dalam masa kehidupan bangsa Israel, siapa yang pernah jadi orang tua apa? Lempar batu sampai mati. Coba kalau kita kembali masuk dalam kehidupan perjanjian lama atau dalam kehidupan bangsa Israel, modelnya kita yang malam-malam begini, mati percuma kita. Harus menyesepah uang. Ketika kita melakukan sebuah penghargaan terhadap orang tua, penghormatan kepada orang tua, ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, bukan karena supaya kita lagi merasakan air susu itu, tidak. Tetapi itu kita lakukan sebagai bentuk terima kasih atas apa yang mereka sudah lakukan selama kita kecil sampai dengan saat hari ini. Mohon maaf, kakek yang sudah bersama. Kalau berkeluarga sudah bisa. Bahkan ketika berkeluarga pun pasti butuh orang tua. Saya juga sama. Kita butuh orang tua tidak pada ketika kita seperti sekarang ini. Bahkan sampai tua pun kita pasti butuh yang namanya orang tua. Ibu anak nanti kalau dia nikah dia pasti butuh orang tua. Kakak ambil juga nikah, kakak berdua nikah, kakak ini pasti butuh orang tua. Bahkan sudah berkeluarga pun orang tua pasti kita akan butuh.
Tidak ada yang bilang setelah nikah, yang penting saya nikah, saya punya bapak mama juga yang ngaku, saya bapak mama di kecil, terserah mereka sudah di sana. Yang penting saya suami. Tidak ada. Kita pasti membutuhkan orang tua. Dan bagaimana cara kita membahagiakan orang tua? Mulai dari malam ini kita pulang dari tempat ini. Perlakukan mereka sebaik mungkin. Coba teman-teman pikir sejenak saja. Kalau orang tua dia tahu kalau kita besar kita akan peluang aja. Mungkin pas kita lahir besok kita peluang. Cekik mati kau. Pasti dia akan cekik kita peluang aja. Kalau dia tahu nanti besar kita akan peluang aja. Sekarang pun kita kurang ajar. Apakah ibu dia kutuk sama kita? Tidak ada. Kita anak terkadang yang kurang ajar dengan orang tua. Teman-teman, jangan kita pasang muka munafik di depan orang tua saat ini. Saya di sini. Jangan kita pasang muka munafik di depan orang tua. Jangan kita pasang muka munafik ketika kita datang dari ibadah. Jangan. Seolah-olah kita baik dengan orang tua. Jangan. Percuma kita munafik ketika kita pulang kita kurang ajar dari iblis. Lebih parah. Yang suci keluarga akan harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Dan apa yang kita tunjukkan kepada orang tua sebagai seorang anak yang sudah merasakan kasih sayang orang tua? Apa kita melakukan sekarang? Akankah sebentar kita pulang? Akankah hal ini kita ini? Jangan sampai di rumah nasi sudah habis, dari gereja sudah lapar, cari sudah habis, apa yang ngomong? Dasar kamu rumah makan sendiri, tidak simpan sama saya makan nasi. Marah orang tua, tendang itu periuk, tunggu pintu kupur kuat, padahal di belakang kita. Itu kan anak laki kayak gitu. Tunggu pintu seorang dia jauh, taruh di belakang. Sesaat saja kita marah, lampiskan mata dengan cara yang tidak baik. Ingat teman-teman, hargai orang tua selagi mereka. Perlakukan orang tua selagi mereka hidup. Perlakukan mereka dengan baik selagi mereka masih. Hormati mereka, hargai mereka. Teman-teman, setelah saya jauh dari orang tua, saya baru tahu arti. Saya salah satu anak laki-laki kalau sebelum rumah, meskipun saya sudah besar seperti ini, saya akan pasti tidur dengan sesuatu. Saya tidak sesuatu. Itu pasti. Dan kalau bilang saya anak yang egois. Saya lebih sayang bapak daripada sayang mama. Egois. Tapi kalau pacar saya lebih sayang pacar daripada sayang teman. Coba teman-teman pikirkan lagi sekarang. Apa yang akan kita lakukan setelah kita kembali dari tempat ini? Apakah pepatah ini akan kita lakukan habis manis sepak dibuang? Apakah ini yang akan kita tunjukkan kepada orang tua? Atau kita akan memperlakukan mereka sebaik mungkin selama mereka hidup? Ingat, 1 Tuhan, 10 Tuhan. Hormati ayah dan ibu. Supaya apa? Lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Itu kan perintah. Yang namanya perintah harus apa? Harus apa?
harus dilakukan. Yang tidak jawab itu dia ragu-ragu untuk melakukan perintah itu. Sejelek apapun orang tua, sekasar apapun orang tua, mereka tetap orang tua. Mau mereka pukul, tampil, tendang sana sini, mereka tetap orang tua. Ketika mereka pukul bukan karena mereka benci, ya. Ketika mereka memperlakukan kita dengan cara yang tidak kita inginkan, bukan karena mereka benci, tetapi bagian dari pembentukan karakter dan juga karena sikap kita terhadap orang. Siapa di sini tidak pernah pukul orang tua? Coba katakan. Ada? Angkat tangan yang tidak pernah kena pukul orang tua. Berarti kan pukul semua. Angkat tangan yang tidak pernah kena pukul dari ibu. Angkat tangan. Atau angkat tangan yang sering kena tampil di sekolah. Jujur saja. Jangan karena ada ibu orang yang ibu aku ini dibuat dari jabatan sebagai seorang guru. Coba, yang mulai lagi. Kamu kan di Mangi sana, kan tidak mungkin ada bagian guru di sini. Yang dulu baju mana sama? Coba katakan. Siapa yang pernah kena pukul dari ibu Rara? Coba katakan. Jujur. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tanya 9 orang. Jujur jawab. Benci tidak ketika dipukul? Jujur. Jujur. Benci. Benci kenapa? Karena tempel. Saya mau bilang begini. Tamparan dari Bapak Ibu pun tidak pernah sebanding ketika kamu jadi orang baik dan ketika kamu berhasil. Tampil itu tidak pernah seimbang dengan apa yang kamu lakukan. Kakakmu buruk pasti akan tahu ketika tampil itu punya maksud tersendiri. Ibu Rahel tahu tampil itu punya maksud tersendiri. Tidak ada orang, tidak ada guru yang tampil yang sembarang-sembarang. Tidak ada. Kalau ada orang tampil yang sembarang, bahwa itu masih kecil pada kesana. Kenapa ada sembarang? Kita kan begini. Kalau guru tampil tidak mengenal kita, betul tidak? Tidak mungkin kita malam di sekolah itu kalau belum tampil. Iya dong? Atau ada yang sudah pasti baru tampil, pendek-pendek begini saat ini kita pendek-pendek. Ada? Tidak mungkin ada. Tapi coba kalau orang tua tampil di sekolah, apa kita mau lakukan? Tampil mana kita mau lakukan sesuatu orang tua. Tapi kalau di sekolah, makanya saya bilang tadi jangan jadi orang munafik ketika kita datang dari mana. Di sekolah seolah-olah sok kuat kita guru tampil. Salah satu yang pernah saya lihat tampil yang langsung anak muda, saya imam di sekolah. Saya persis. Saya antar mama, situ depan dia berdiri itu depan kantor. Ada anak satu dia datang dengan santai, cool, tidak segala. Mama tuh lihat siapa? Datang. Dari itu gerbang miliknya muka cool sekali. Sampai dia punya dari orang kena petir gitu. Saya bilang kau cool dari sana sampai di sini kau beritahu. Kena tampil. Sakit itu. Baru diri orang-orang cantik. Sakit memang. Saya bilang begini. Apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang kita dapat ketika dia menggali kami. Ketika dari sekarang kita belajar menghargai orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Ketika kita dewasa, ketika kita menjadi orang tua pun, sikap timbal balik itu pasti akan terjadi. Apa yang kita tanam hari ini, itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita tanam
kejahatan terhadap orang tua, jangan salah. Ketika jadi orang tua, anak akan memperlakukan kita seperti itu juga. Jangan salah. Tetapi mulai dari hari ini kita tanam penghargaan, kita tanam kasih sayang, kita tanam rasa menghargai orang tua itu dengan baik. Di masa yang akan datang, kita akan tahu apa yang kita tanam hari ini. Satu pesan yang saya beri: sayangi papamu, sayangi mamamu selama mereka masih menikmati nafas kehidupan. Karena setelah mereka sudah tidak ada, mau banting tulang sekalipun, mau lompat dari jembatan sekalipun, mereka tidak akan hidup kembali. Penyesalan itu terjadi di masa setelah kita melakukan sebuah pemberontakan. Kalau penyesalan itu ada mulai dari sekarang, tidak mungkin kita melakukan pemberontakan. Makanya selagi dekat dengan orang tua, sayangilah orang tua. Jangan perlakukan mereka dengan tidak baik. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan. Jangan. Kami tunjukkan bahwa kita anak yang sungguh-sungguh menghargai orang tua. Teman-teman yang berkati Tuhan, baru saya sendiri. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian yang mau berbagi dari kebenaran orang tua bersama. Waktu dan tempat saya persilakan. Cukup duduk di tempat duduknya masing-masing. Masih besar suara saja.